Halo Sobat Investor, bertemu lagi dengan saya Ade Isneni, Staff Trader Support dari PT Pelatihan Profit Internasional. Oke Sobat Investor, kali ini saya ditemani oleh tim research analis dari saham, Mas Prasetyo Hadi. Halo semuanya. Oke, halo Mas Hadi. Ya, kali ini kita membuat YouTube ini berlokasi di Abnormal di Citra Raya pastinya, Citra Raya Tangerang ya Mas Hadi ya? Bundaran 2 ya Pak? Bundaran 2, oke, pasti. Oke, mungkin langsung saja Mas Hadi ya, Oke, kita bertanya nih sedikit informasi yang dapat Mas Hadi sampaikan atas pertanyaan-pertanyaan dari saya. Semuanya ya? Iya, buat teman-teman investor pastinya. Yang pertama nih Mas Hadi ya, dalam pembahasan dunia saham terdapat akumulasi dan distribusi. Apa sih yang dimaksud akumulasi dan distribusi itu dalam dunia saham sendiri? Oke Pak Ade, nah ini memang pertanyaan Pak Ade agak berat sekali ya. Berat dalam arti kata apa? Ini merupakan cara kita untuk menganalisa pasar dengan metode di luar teknikal dan juga di luar fundamental Pak Ade. Nah, yang Pak Ade maksud ini bagaimana kita untuk mengetahui apakah saham tersebut sedang terjadi akumulasi atau distribusi. Nah, fungsinya apa? Jadi akumulasi distribusi ini perlu kita pahami dulu Pak Ade. Akumulasi ini merupakan sebuah pergerakan harga saham sebelum ia melajukan kenaikannya atau dia melakukan penurunannya. Jadi akumulasi ini berkata tuh adanya harga yang sedang dikumpulkan oleh para pelaku pasar Pak. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya mereka mendapatkan harga murah, lalu setelah akumulasi ini selesai, harga akan mengalami kenaikan. Dan saat mengalami kenaikan ini, yang orang yang baru masuk dia sudah ketinggalan momen Pak Ade. Karena dia sudah yang baru-baru masuk ini dia sudah ketinggalan momen karena dia tidak mengikut saat mereka sedang terjadinya akumulasi. Kayak gitu. Nah, lalu untuk distribusi ini biasanya terjadi ketika harga saham sudah melaju naik, lalu pas lagi di atas, area atas ternyata ramai orang-orang pada melakukan take profit dan penjualan sehingga menyebabkan harga saham itu turun. Nah, harga saham turun itu disebut dengan distribusi. Jadi orang-orang sedang buang-buang menjual dalam arti kata menjual sahamnya sehingga harga saham turun dan terjadilah distribusi. Nah, jadi akumulasi dan distribusi ini memang ada di dalam metode teknikal dan juga di metode bandarmologi Pak Ade. Oh, berarti kalau misalkan teman-teman investor nih ketinggalan dalam momen. Ya. Nah, ketinggalan momen, berarti dia tidak bisa untuk ikut di sesi tersebut. Oke. Nah, sebenarnya bisa Pak Ade. Oke. Namun yang disayangkan adalah ketika harga sudah melakukan kenaikannya, berarti mereka tertinggal beberapa persen dari mereka yang sedang akumulasi. Maksudnya begini Pak Ade. Maksudnya gini, misalkan ada area akumulasi harga bergerak di situ-situ aja atau sideways ya, biasa Pak Ade. Terjadi harga bergerak di situ-situ aja atau sideways. Harga tersebut misalkan kita range antara 400 sampai 500 rupiah. Lalu harga naik ke harga 700 rupiah. Nah, saat 400 ke 500 itu dalam beberapa waktu lamanya itu sedang terjadi akumulasi. Nah, saat dia naik melewati harga 500, nah Pak Ade masuklah beli saham di harga 600 gitu kan. Dan harga bergerak naik ke harga 700 gitu. Nah, di saat harga 700 berarti Pak Ade ini hanya untung 100 poin dari per lembar saham yang Pak Ade miliki. Namun yang sedang akumulasi ini dari 400 sampai 500, dia untungnya lebih besar. Bisa 200 sampai 300 poin Pak Ade. Dari per lembar saham yang mereka miliki. Nah, jadi akumulasi ini sebenarnya momentum kita ikut masuk bersama mereka yang sedang membeli harga saham di area yang sedang terjadinya akumulasi. Jadi sebelum ketinggalan rally jauh, mereka sudah mengumpulkan. Biasanya pola-pola seperti ini terjadi kurang lebih bentuknya akan setway Pak. Dalam kurun waktu paling cepat 3 hari, paling lama bisa sampai 1 bulan lamanya. Nah, jadi itulah kenapa akumulasi dan distribusi ini sangat penting teman-teman semua tahu penjelasan dan penjabarannya Pak Ade. Oke, seperti itu ya. Jadi ketika itu lebih ke dia ketinggalan momen dan akan mungkin mempengaruhi juga ke profitnya sendiri ya. Oke. Dari jumlah nilai poinnya. Oke, jadi gimana nih caranya kita untuk mengetahui akumulasi dan distribusi itu sendiri? Apakah perlu menggunakan aplikasi Metastock? Oke.
Untuk penggunaan aplikasi Metastock untuk analisa saham sebenarnya tidak perlu juga sih. Ini fleksibel sifatnya ya. Jadi teman-teman yang nyaman menggunakan aplikasi Metastock ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan untuk screening saham. Nah biasanya untuk screening saham itu ada Metastock, ada TradingView, ada juga Chart Nexus, ada juga chart yang disediakan oleh aplikasi broker itu sendiri. Nah, kita untuk mengetahui akumulasi distribusi itu dari pergerakan volume transaksi. Nah, jadi dari pergerakan volume transaksi kita bisa mengetahui apakah adanya akumulasi atau tidak dari situ Pak. Jadi untuk aplikasi yang teman-teman gunakan yang tadi sudah saya sebutkan itu kembali lagi ke usernya, apakah nyamannya di mana sih seperti itu Pak. Oke, seperti itu jadi ya. Jadi tidak harus menggunakan Metastock juga ya. Jadi di sini tuh untuk PT Pelatihan Profit Internasional sendiri nih. Ya. Itu biasanya menggunakan dalam menganalisa saham itu menggunakan apa itu? Nah, jadi dalam layanan signal saham ya Pak De. Nah, jadi teman-teman kita pun, klien-klien kita pun yang sudah bergabung dengan signal saham, dia sudah merasakan manfaat dari profitnya. Teman-teman bisa lihat beberapa testimoni dari teman-teman kita ya, testimoninya live langsung dari mereka yang sudah bergabung bersama kita. Nah, dalam keberhasilan layanan signal saham kita, saya menggunakan berbagai macam analisa Pak De. Analisa yang saya gunakan tentu saja dari teknikal, dari metode akumulasi dan distribusi, dari metode bandarmologi, kita juga mengetahui, kita juga menggunakan itu dan juga kita menggunakan pattern tadi. Nah, jadi banyak sekali analisa yang kita berikan di satu gambar dan teman-teman pun akan bisa saya bilang tidak akan kehilangan momen. Karena apa? Rekomendasi yang kita berikan itu dikeluarkan di sore hari Pak De. Walaupun sebenarnya market sudah tutup di perdagangan hari ini, kita keluarkan itu buat menu besok pagi Pak De. Nah, jadi teman-teman semuanya yang mengikuti layanan signal saham kita, selain mendapatkan rekomendasi kode sahamnya, tapi teman-teman juga akan melihat gambar dari analisa yang kita buat, lalu dari data-data yang kita berikan. Nah, sehingga itulah yang menjadikan second opinion dari klien kita, apakah ternyata dari analisanya ini secara data mendukung. Jadi teman-teman pun akan mendapatkan data yang kita berikan dari rekomendasi yang kita berikan untuk klien-klien semua Pak De. Oke, seperti itu ya. Gini, dalam dunia saham nih, saya sering mendengar kata bandarmologi. Sebenarnya itu bandarmologi saham itu apa ya? Ya mungkin teman-teman investor pun juga banyak yang bertanya-tanya karena mungkin awam atau belum tahu seperti apa itu bandarmologi, karena memang sering itu keluar pada kata-kata tersebut sering keluar di saham, dunia saham itu ya. Memang kalau kita dengar bandarmologi agak serem ya Pak. Iya, makanya serem banget. Wah, ada bandar nih, ada bandar gitu. Betul. Apa aja gitu kan. Iya, betul. Jadi memang bandarmologi ini merupakan sebuah metode analisa. Kita coba pecah dulu ya arti kata dari bandarmologi. Bandar ini merupakan suatu perusahaan atau perorangan, individu maupun kelompok. Dalam arti kata kelompok ini sebuah manajer investasi ataupun mereka yang memiliki dana besar Pak. Dana besar yang bisa mampu menggerakkan harga saham. Nah, jadi istilah bandar ini adalah mereka perorangan, individu ataupun sekelompok manajer investasi ataupun lain sebagainya, bisa dana pensiun dan segala macamnya atau corporate ya. Nah, ini dia masuk ke pasar saham dengan nilai yang besar. Dan mologi ini merupakan penjabaran dari ilmu atau pengetahuan. Nah, jadi dalam arti kata bandarmologi ini kita mengetahui bagaimana apakah saham yang sedang kita incar ada pemain besar dengan biaya modal yang besar masuk ke pasar saham yang sedang kita incar sahamnya. Jadi istilah bandarmologi garis besar seperti itu aja. Mereka yang memiliki dana besar apakah sedang masuk ke saham yang kita incar atau tidak. Jadi tujuannya untuk mengetahui apakah ada manajer investasi ataukah ada sosok individu yang masuk ke pasar saham dengan jumlah value yang sangat besar masuk ke saham yang dia incar. Salah satu contohnya sosok yang jadi incaran
Yaitu teman-teman investor semua pasti udah tahu lah Pak ya. Istilah nama Lo Keng Hong atau LKH, Warren Buffett-nya Indonesia, Oh kan? iya, iya. Nah, beberapa hari ke belakang kita dengar bahwa saham Gajah Tunggal itu sedang di Pak LKH ini membeli saham Gajah Tunggal kurang lebih persentasenya 5%. Nah, lalu informasi itu beredar, harga saham lanjut mengalami kenaikan. Nah, jadi tujuannya Bandarmologi itu karena Pak, sosoknya Pak LKH ini sebagai Warren Buffett Indonesia itu para retail menilai wah ya Pak LKH ini masuk ke pasar saham Gajah Tunggal ini dengan nilai yang tidak sedikit Pak De. 5% itu sangat banyak sekali kepemilikan sahamnya. Nah, jadi itulah yang menjadi pengetahuan teman-teman semua dari Bandarmologi. Itu kan hanya sifatnya individu ya untuk Pak LKH. Tapi bisa saja manajer investasi ataupun asuransi yang masuk ataupun dari dana pensiun. Nah, itu pun kita bisa mengetahui tujuan dari Bandarmologi itu sendiri. Jadi dia harus memiliki jumlah uang yang tidak sedikit ya. Tidak sedikit saat mereka masuk pasar saham Pak De gitu. Luar biasa juga ya. Iya, kurang lebih seperti itu Pak De. Ya, di sini kan kayak dengar-dengar nih PT Pelatihan Profit Internasional ini akan mengadakan edukasi kelas. Ya. Edukasi kelas yang bertema itu Bandarmologi Workshop. Oke. Tuh, nih sama nih kita juga sedikit membahas tentang itu ya. Tadi barusan. Coba dong sedikit informasikan yang nantinya akan dijelaskan dalam pembahasan Bandarmologi tersebut. Nah, oke Pak De. Nah, jadi bukan dengar-dengar lagi tapi emang sudah menjadi kenyataan ya Pak De. Kenyataan akan direalisasikan di tanggal 23 Januari 2021 di Abnormal Coffee Kita Raya Bundaran 2. Pembahasan yang akan saya bahas itu adalah Bandarmologi Workshop, di mana dalam penjabaran tersebut saya akan mengetahui penting atau tidaknya bandar saham ini masuk ke pasar saham, metode yang dia lakukan saat melakukan transaksi itu seperti apa. Tentu saja mereka yang memiliki dana besar berbeda seperti kita pada retail-retail yang masuk ke pasar saham. Gak mungkin dong mereka yang memiliki dana besar, saham yang mereka beli dia menginginkan harga sahamnya turun. Pasti banyak sekali metode yang akan dia lakukan untuk menjaga saham yang dia beli supaya harganya naik. Dan saat mereka masuk itu banyak sekali metode dan caranya. Nah, jadi akan saya jelaskan di event yang akan kita selenggarakan di hari Sabtu tentunya. Nah, tak hanya itu, kita pun akan menjelaskan bagaimana antrian bid offer siluman. Saya nanti akan memberikan videonya. Apa itu? Bid offer siluman ya. Bid Nah, offer bid offer siluman ini untuk lengkapnya teman-teman harus ikut deh. Wow, tuh. Jadi teman-teman investor harus ikut nih pada edukasi kelas Bandarmologi Workshop ini. Ya, hari Sabtu sih siang lah ya, nggak terlalu kesorean juga ya. Dan itu kita lakukan, kita adakan itu pas weekend juga ya. Ya sambil ya mungkin bawa kekasihnya ke sini kan lebih seru itu. Malam Minggu lagi kan. Iya betul. Saya minta ikut saya kemana? Ke Abnormal. Nah, ternyata dibawa edukasi kelas saham sambil makan di sini kan, sambil lunch, terus sambil main bisa sambil menambah ilmu dan wawasan ya pastinya. Pulangnya langsung jalan-jalan di sekitaran Kabupaten Tangerang. Betul, oke. Mungkin sedikit itu saja sih yang saya tanyakan tadi. Mungkin teman-teman investor jika ingin mengikuti edukasi kelas Bandarmologi Workshop ini bisa datang untuk hari Sabtu atau bisa mendaftarkan diri di PT Pelatihan Profit Internasional. Ya, karena ini benar-benar workshop atau edukasi kelas yang luar biasa ya, Bandarmologi jelasnya. Seatnya terbatas ya Pak. Oke, seatnya terbatas. Karena apa? Kita akan mematuhi protokol kesehatan. Nah, di mana jumlah pesertanya kita batasi, posisi duduknya kita akan menggunakan social distancing tentunya. Oke, benar. Jaga jarak, terus melakukan mencuci tangan dan hand sanitizer penggunaan sebelum masuk ke Abnormal, dan juga diwajibkan menggunakan masker Pak. Kita mengadakan edukasi kelas ini di Abnormal. Jadi teman-teman investor sendiri bisa sambil makan di sini dengan santai sambil mendengarkan materi dari Mas Hadi sendiri ya pastinya. Oke. Terima kasih sobat investor, sedikit yang dapat saya jelaskan di sini. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar
channel YouTube kita. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe channel YouTube kita PT Pelatihan Profit Internasional. Terakhir, salam cuan.